Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua dan dosen yang saya hormati Bapak Sarwoko SAG, Eskop, Nars, and Kes. Semoga kita semua berada dalam keadaan sehat dan jangan lupa untuk bahagia. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta sholawat dan salam tak lupa tercurahkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kami dari kelompok 8 yang terdiri dari saya, Nabila Yulia Putri, dengan NIM 220220036 sebagai ketua dan moderator. Lalu ada Wahyu Widadi dengan NIM 220220011 sebagai presentator pertama. Lalu ada Bella Syafitri dengan NIM 220220019 sebagai presentator kedua. Lalu ada Wahyu Istiqomah dengan NIM 220220047 sebagai presentator ketiga. Kemudian ada Ade Putri Nurul Holbi dengan NIM 220220048 sebagai presentator keempat. Pada hari ini kami akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Pandangan Agama Islam Terhadap Tindakan Transplantasi Organ. Seiring dengan kemajuan dan perkembangan zaman, dunia juga mengalami perkembangannya di berbagai bidang. Salah satunya adalah kemajuan di bidang kesehatan, yaitu teknik transplantasi organ. Kemudian apa sih hukumnya tindakan transplantasi organ? Nah, untuk mengetahui jawaban tersebut, marilah kita perhatikan dengan baik penjelasan yang akan dijelaskan oleh presentator pertama, yaitu Wahyu Widadi. Oke, kepada Wahyu Widadi dipersilahkan. Baik, apa itu transplantasi? Transplantasi organ adalah pemindahan suatu jaringan atau organ manusia tertentu dari satu tempat ke tempat lain pada tubuhnya sendiri atau tubuh orang lain dengan persyaratan dan kondisi tertentu. Tujuan utama transplantasi organ adalah mengurangi penderitaan dan meningkatkan kualitas hidup pasien. Kemudian secara singkat transplantasi organ dalam buku Islam untuk Disiplin Ilmu Kedokteran dan Kesehatan 2002 mengemukakan tentang transplantasi alat pertama yang tercatat dalam sejarah ialah transplantasi kulit yang ditemukan dalam manuskrip Mesir kuno. Berabad-abad kemudian, yaitu pada tahun 1863, seorang ahli, Paul Francis Paul Bert, baru bisa menjelaskan bahwa transplantasi alat dari seseorang kepada orang lain yang disebut sebagai alograf selalu mendapat penolakan secara normal dari tubuh si penerima. Sedangkan pemindahan alat dari tubuh manusia yang sama disebut sebagai autograf dan penolakan tersebut tidak terjadi. Transplantasi jauh dari sudut penerima dibedakan menjadi 3. Yang pertama ada autotransplantasi, yaitu pemindahan suatu jaringan atau organ ke tempat lain dalam tubuh orang itu sendiri. Kemudian ada homotransplantasi, yaitu transplantasi di mana donor dan resipisiennya individu yang sama jenisnya. Kemudian ada heterotransplantasi, yaitu pemindahan suatu jaringan atau organ dari suatu spesies ke tubuh spesies lainnya. Baiklah, terima kasih Wahyu Widadi untuk pemaparannya. Kemudian kita akan beranjak ke materi selanjutnya yang akan dijelaskan oleh presentator kedua, yaitu Bella Syafitri. Kepada Bella Syafitri dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada Mbak Nabila. Di sini kita akan bahas penyebab transplantasi organ. Di sini ada 2 komponen penting yang mendasari tindakan transplantasi, yaitu 1, ada eksplantasi yaitu usaha mengambil jaringan atau organ manusia yang hidup atau sudah meninggal. Kedua, ada implantasi yaitu usaha menempatkan jaringan atau organ tubuh tersebut kepada bagian tubuh sendiri atau tubuh orang lain. Di samping itu ada 2 komponen penting yang menunjang keberhasilan transplantasi, yaitu 1, adaptasi si pendonasi terhadap kehilangan organ. Kemudian ada adaptasi pasien dengan penerima organ. Kemudian di sini ada penyelenggaraan transplantasi organ dan jaringan dilakukan sesuai dengan prinsip sebagai berikut. Ada prinsip autonomi. Seseorang mempunyai hak penuh untuk mengizinkan atau tidak mengizinkan suatu tindakan atas dirinya. Ada juga atau masyarakat, ada narum maleficentiae, tindakan yang dilakukan tidak boleh merugikan seseorang atau masyarakat. Kemudian ada justis, tindakan dilaksanakan secara adil dan transparan, serta tidak membedakan seseorang atau masyarakat berdasarkan status sosial, ekonomi, tetapi hanya berdasarkan status
kesehatan, kemudian moralitas, pengakuan atas agama dan kemudian di sini ada transplantasi organ dari segi agama. Ditinjau dari segi kondisi donor atau pendonor, maka ada 3 keadaan donor, yaitu 1, donor dalam keadaan hidup sehat, 2, donor dalam keadaan sakit atau koma yang diduga kuat akan meninggal segera, 3, donor dalam keadaan meninggal. Pandangan yang menentang atau kontra transplantasi organ diajukan atas dasar setidaknya 3 alasan. 1, kesucian hidup atau tubuh manusia. Alasan kedua, benda material. Baiklah, terima kasih Bella Syafitri untuk pemaparannya. Kemudian kita akan beranjak ke materi selanjutnya yang akan dijelaskan oleh presentator ketiga, yaitu Wahyu Istiqomah. Kepada Wahyu Istiqomah dipersilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan tentang pandangan para ulama tentang transplantasi. Majelis Ulama Indonesia atau MUI sebagai Komisi Fatwa di Indonesia juga mengambil sikap untuk menyingkapi transplantasi. Dalam fatwanya yang keluar tahun 2010 mengatur hukum tentang cangkok organ. Dalam fatwa tersebut ditegaskan pencangkokan organ manusia ke dalam tubuh yang lain diperbolehkan melalui hibah wasiat dengan meminta tanpa imbalan atau dari bank orang lain. Kemudian, kaidah hukum dalam Islam. Penanaman jaringan atau organ yang diambil dari individu orang hidup dapat dibedakan sebagai berikut. Penanaman jaringan atau organ tunggal yang dapat mengakibatkan kematian, donaturnya bila diambil, maka hukumnya tidak boleh. Atas dasar firman Allah, dan janganlah kamu membunuh dirimu sendiri, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Quran Surat An-Nisa 29. 2. Penanaman jaringan atau organ yang diambil dari orang lain yang masih hidup yang tidak mengakibatkan kematian donaturnya. Jika diambil, maka hukumnya diperbolehkan. Hanya harus memenuhi syarat-syarat dalam praktiknya. Selanjutnya, kejelasan hukum transplantasi organ dari donor yang sudah meninggal harus memperhatikan hukum-hukum sebagai berikut. 1. Hukum pemilik tubuh mayat. 2. Hukum kehormatan mayat. 3. Hukum keadaan darurat. Penanaman jaringan atau organ yang diambil dari binatang. Penanaman jaringan atau organ diambil dari binatang tidak najis atau halal. Penanaman jaringan atau organ yang diambil dari binatang najis atau haram. Berikut penjelasan dari saya. Terima kasih. Baiklah, terima kasih Wahyu Istiqomah untuk pemaparannya. Kemudian kita akan beranjak ke materi selanjutnya yang akan dijelaskan oleh presentator keempat, yaitu Ade Putri Nurul Kholbi. Kepada Ade Putri Nurul Kholbi, dipersilahkan. Baik, terima kasih untuk waktunya. Pro dan kontra transplantasi organ dalam pandangan Islam. 1. Kesejahteraan publik. Pada dasarnya manipulasi organ memang tak diperkenakan. Meski demikian, ada beberapa pertimbangan lain yang bisa mengalahkan larangan itu, yaitu potensi yang untuk menyelamatkan hidup manusia yang mendapat bobot amat tinggi dalam Islam. 2. Dengan alasan ini ada beberapa kualifikasi yang mesti diperhatikan. Pencangkokan organ boleh dilakukan jika tidak ada alternatif lain untuk menyelamatkan nyawa. Derajat keberhasilan cukup tinggi. Ada persetujuan dari pemilik organ asli. Penerimaan organ sudah tahu persis segala implikasi pencangkokan. Next. Altruisme. Ada kewajiban amat kuat bagi Muslim untuk membantu manusia lain, khususnya sesama Muslim. Pendonor organ secara sukarela merupakan bentuk
altruisme yang amat tinggi. Tentu ini dengan anggapan bahwa si vendor tak menerima uang untuk tindakannya, dan karenanya dianjurkan sekali lagi untuk input masih beberapa syarat, yaitu ada persetujuan dari donor, 2. Nyawa pendonor tak terancam karena pengambilan organ dari tubuhnya, 3. Pencangkokan yang akan dilakukan berpeluang hasil yang amat tinggi, 4. Organ tak diperoleh melalui transaksi jual beli. Next. Pendonor tidak mendapat pahala dan dosa akibat perbuatan reptisian ini berdasarkan dalil-dalil berikut. Firman Allah, dan sesungguhnya tidaklah bagi manusia itu kecuali berdasarkan perbuatannya, dan perbuatannya itu akan dilihat kemudian akan dibalas dengan balasan yang sempurna. Hadis Rasulullah, apabila seorang meninggal maka terputus semua amalnya kecuali 3 perkara, yaitu sedekah jariyah, ilmu yang berguna, dan anak yang saleh yang selalu mendoakannya. Baiklah, selesai sudah pemaparan materi yang telah dijelaskan oleh beberapa presentator kita hari ini. Terima kasih kepada Wahyu, Bella, Isti, dan Ade. Maka dari itu, dari hasil diskusi kelompok 8 ini, kami menarik kesimpulan dari pemaparan tadi. Kesimpulannya adalah, transplantasi adalah sebuah tindakan yang diperbolehkan dengan alasan selama tidak mendapatkan organ lainnya dan menimbulkan kemudaratan. Dan diharamkan ketika seseorang tidak boleh memberikan atau menjual organ atau jaringan tubuhnya kepada orang lain, karena organ tubuh tersebut hak milik atau hakul miliki. Untuk itu, pengambilan dan transplantasi organ tubuh tanpa adanya alasan yang dibenarkan secara syar'i hukumnya adalah haram. Baiklah, demikian presentasi dari kelompok 8. Tinggi si burung bayan hinggap pula di atas dahan. Terima kasih perhatian, mohon maaf atas kesalahan. Tadi rontok sisa jerami, bakar dulu sampai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.